Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Muhammad, mahasiswa program studi manajemen PJJ S1. Izin menyampaikan hasil dari tugas UTS Bisnis Big Data kelas MJ808 dengan dosen pengajar Bapak Dr. Ucu Darussalam, STMT. Adapun tugas UTS Bisnis Big Data pada kali ini yaitu analisis data penjualan FMCG e-commerce 2023 yang bersumber dari artikel karya Irena Yustika Lintin dengan judul Data Penjualan FMCG kompas.co.id ungkap market FMCG di e-commerce mencapai 57,6 triliun rupiah sepanjang 2023. Adapun web dari artikel tersebut yang berasal dari kompas.co.id yang diakses pertanggal 25 Mei 2025. Baik, kita masuk ke analisis yang pertama. Apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Terlebih dahulu, marilah kita mengetahui pelaporan business intelligence atau BI adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data menggunakan alat visual seperti bagan, dashboard, dan laporan. Daripada tenggelam dalam lembar kerja, pelaporan BI memberi pandangan yang jelas tentang metrik kinerja utama, sehingga dapat mengidentifikasi tren, menemukan peluang, dan bertindak cepat. Dengan pelaporan BI, pengambil keputusan tidak perlu menebak produk mana yang sedang tren. Manajemen dapat melihat terjadi secara langsung pada dashboard BI. Contohnya, untuk melihat lonjakan penjualan, melihat penurunan kinerja, wawasan tersebut lebih mudah ditindaklanjuti dengan BI. Pada analisis dari artikel yang telah disebutkan sebelumnya, laporan kinerja tersebut, laporan data penjualan FMCG pada artikel tersebut sudah memenuhi beberapa persyaratan utama dalam business intelligence atau BI, yaitu data yang komprehensif dan relevan. Laporan menyajikan data penjualan FMCG yang luas, mencakup 270 subkategori, 38.185 brand, dan lebih dari 10 juta produk listing dari berbagai marketplace. Marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli selama 1 tahun penuh. Kemudian, laporan tersebut juga sudah insight yang actionable. Laporan tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga memberikan analisis tren seperti pertumbuhan nilai penjualan, volume transaksi, serta segmentasi kategori produk yang dominan, sehingga membantu pengambil keputusan bisnis merancang strategi yang tepat. Kemudian, visualisasi dan ringkasan yang jelas. Meskipun laporan berbasis web, terdapat grafik dan ringkasan yang memudahkan pemahaman data. Namun, laporan ini lebih berupa market insight daripada dashboard BI interaktif yang memungkinkan eksplorasi data secara real-time. Jadi, dari sisi BI, laporan ini memenuhi syarat sebagai sumber informasi strategis, namun tetapi belum sepenuhnya sebagai sistem BI yang interaktif dan dinamis. Kemudian selanjutnya, analisis yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Menurut saya, laporan ini memenuhi kriteria pengolahan big data karena yang pertama, volume data yang besar, mengolah data lebih dari 10 juta produk listing, 38.000 brand, dan 270 subkategori selama 1 tahun penuh. Kemudian,
ada variasi data. Data berasal dari berbagai marketplace dan kategori produk, sehingga memiliki variasi yang tinggi. Kemudian, pada kecepatan pengolahan, meskipun tidak real-time, pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan metode crawling online yang mengumpulkan data secara kontinu sepanjang tahun dan menghasilkan informasi bermakna. Data mentah diolah menjadi insight yang membantu pelaku bisnis memahami tren penjualan, preferensi konsumen, dan prediksi pasar untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, analisis yang ketiga, apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Berikut saya paparkan kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut. Yang pertama yaitu visualisasi yang kurang interaktif dan terbatas. Artikel ini lebih banyak menyajikan data dalam bentuk narasi dan grafik statis tanpa dashboard interaktif atau fitur filter yang memungkinkan pengguna menggali data lebih dalam. Kemudian, kurangnya variasi visualisasi. Grafik yang disajikan sebetulnya sudah bagus, namun cenderung sederhana dan kurang memanfaatkan berbagai jenis visualisasi seperti heatmap, drill down chart, atau visualisasi geografis yang dapat membantu memahami distribusi penjualan berdasarkan lokasi atau venue secara lebih detail. Kemudian tidak ada visualisasi yang menggabungkan sales dan venue secara spesifik. Fokus laporan ke kategori produk dan marketplace, sehingga informasi terkait venue atau lokasi penjualan kurang terrepresentasi secara visual. Dan keterbatasan dalam menyajikan data waktu nyata atau tren dinamis. Data disajikan secara tahunan tanpa update berkala yang dapat membantu melihat perubahan secara lebih cepat dan responsif. Dan pada analisis yang keempat, terkait dengan apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge. Menurut dari analisis saya, hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut sudah mudah dipahami dan gain knowledge. Grafik dan data yang disajikan cukup sederhana dan disertai narasi yang menjelaskan konteks serta insight utama, sehingga memudahkan pembaca memahami tren dan fakta utama seperti nilai penjualan, pertumbuhan transaksi, dan pangsa pasar subkategori produk. Laporan tersebut juga memberi insight yang berguna seperti dominasi kategori perawatan kecantikan, tren preferensi konsumen, serta prediksi pasar untuk 2024 yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Namun, karena visualisasi yang sederhana dan mungkin masih kurang interaktif, pengguna yang ingin eksplorasi data lebih mendalam mungkin merasa kurang terbantu. Jadi untuk gain knowledge tingkat lanjut, laporan ini masih bisa dikembangkan dengan visualisasi dan fitur analitik yang lebih lengkap. Grafik memberikan pemahaman dasar tentang tren penjualan dan market share, tetapi kurang mendalam untuk pengambilan keputusan strategis. Misalnya, tidak ada analisis korelasi antara promo versus kenaikan penjualan misalnya, atau breakdown demografis. Penyajiannya terlalu umum sehingga knowledge yang didapat terbatas pada what happened tanpa why atau what next. Jadi perlu tambahan anotasi dan storytelling datanya. Jadi kesimpulan dari analisis yang tadi sudah saya paparkan, yaitu laporan sudah memenuhi persyaratan dasar bisnis intelligence dengan data lengkap dan insight yang berguna.
Kemudian pengolahan big data sudah dilakukan dengan volume dan variasi data besar yang menghasilkan informasi yang relevan. Dan kelemahan report sales dan venue dari segi konsep visualisasi masih sederhana dan kurang interaktif, membatasi eksplorasi data, serta grafik mudah dipahami namun kurang mendukung analisis yang mendalam. Baik, demikianlah analisis data penjualan FMCG e-commerce 2023 hasil dari tugas UTS Bisnis Big Data kelas MJ808 yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.